Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh kecilin dikit ya? Tes, agak mendayu. Yang ini dimatiin aja. Tes 1 2. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di ruangan yang luar biasa ini. Semoga sahabat semua yang hadir di sini Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam mari kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi aja Pak, agak enak tadi suaranya. Nah, tes biar nggak pada ngantuk. Kes. Siap. Mari kita awali dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, ini adalah silatwil yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang kedua, menjelang pandemi. Sekarang yang ketiga, menjelang resesi. Bener nggak? Kita ini dihimpit. Jadi yang hadir di sini itu nanti berjuang di masa resesi, siapa yang kuat. Itulah yang luar biasa. Resesi kan infonya kayak gitu-gitu ya. Nah, gak usah takut. Tadi ada tulisannya apa? Bersama Allah. Ya, kita mah punya Allah, gak usah terlalu mikirin yang aneh-aneh. Selagi riadohnya jalan, selagi kita ini pegang teguh sama Allah, udah. Nanti Allah memberikan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Salah satu rezeki adalah bisa hadir di acara ini. Tadi saya nanya kota ini berapa orang yang datang. Oh, ada yang nggak datang, ada yang sakit dan sebagainya, ada yang keluarga macam-macam. Kok bisa? Semua atas izin Allah. Makanya melangkah tadi ada yang jam 3, saya juga dari kemarin berangkat naik kereta ya. Sampai sini jam 3 malam gitu ya. Tapi itulah Allah ngasih perjalankan. Semoga nanti silatul ini nanti ada beberapa keputusan, pergerakan yang mudah-mudahan nanti membawa kita PPMI Jawa Timur semakin kompak, semakin luar biasa, semakin banyak yang aktif, dan yang terpenting bisa bermanfaat untuk umat. Oleh sebab itu, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silatwil ketiga di Kota Batu Malang kami buka. Sah. Baik, saya sebelum menyampaikan program yang dari pusat, saya sedikit ngasih semangat, motivasi ya. Sebentar, volumenya agak gede dikit. Mana volume? Nah, ini besar, ini kecil. Baik, saya mau nanya nih, kita kan insya Allah nanti Januari kita starting seminar lagi PPMI ya. Saya mau nanya, dari sekian lama kita ikut seminar ya doh. Siapa yang masih istiqomah punya hutang? Angkat tangan. Kok anak cilik ya? 1 2. Bu, ngacung itu yang semangat kayak gini. Ini nanti. Nah, 1. Wah, ini mesin ini urung lunas. 2 3 4 5 6, sepertiganya lah. Nah, ini yang lainnya udah lunas. Udah lunas, ada tambah masalah baru ya. Itulah kehidupan. Iya, benar. Oh, dikecilin, Bu. Oh, ini kecilin. Itu Pak, di pojok yang sebelah sini. Ya, kipas. Bukan AC ya, kipas. Tengah-tengah aja Pak, tapi jangan dimatiin. Tengah. Oke. Siap. Oke, cukup. Masalahnya yang ini nggak mau kipas, yang ini pingin kipas. Ini orang ini KTT non blok iki ya. Tapi jangan panco ya. Baik. Next Pak. Saya mau ngasih ini materi sedikit tentang rezeki. Mudah-mudahan nanti di silatwil yang keempat ini semua menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya sukses dari iman, takwa, finansial, keluarga, rezeki, pahala, pokoknya naik ya. Pertama ini boleh dicatat, boleh tidak, tapi nanti mudah-mudahan saya bisa kirim ke grup ya. Yang pertama ini ternyata Bapak Ibu, rezeki kita itu salah satunya adalah dari ilmu.
Makanya setiap minggu minimal kita harus ikut pengajian. Untuk apa? Untuk menambah ilmu. Bapak Ibu, saya mau nanya, siapa yang rajin setiap minggu ikut pengajian? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Meskipun pengajian di masjid kampung nggak apa-apa, ikutin aja. Online, offline boleh ikutin. Karena majelis ilmu adalah yang membuat kita diangkat derajatnya. Ternyata gini, sahabat semua. Saya nggak ada gelas ya. Saya gambarnya gini. Saya mau masih nulis whiteboard, kok nggak ada whiteboard. Ada gelas nggak? Pinjam 2 gelas, Pak. Saya ngasih kapasitas gini. Kalau terima kasih. Terima kasih. Oh, nggak usah. Ini contoh aja. Gini Bapak Ibu. Seharusnya ada pembanding. Nah, ini tisu Bu, ambil tisu. Saya kasih gini. Jadi, anggap ini pemasukan Bapak Ibu sebulan cuma 5 juta, anggap ini 15 juta. Ini kasih ke rezeki. Ternyata, perhatikan. Kalau ilmu kita tidak bertambah, ini kalau ini taruhlah 1 liter segini ya. Saya bawa ceret, saya isi 10 liter. Yang diterima tetap berapa? Ini kapasitas 1. Terus saya isi sama air diceret sebesar 10 liter. Saya isi meskipun penuh, saya isi terus. Yang diterima berapa? Sama rezeki kita. Sebenarnya ini di atas kepala Bapak Ibu ini wajah miliuner semua. Cuma belum cair. Serius, saya nanya, Allah ini ada nggak? Allah kaya nggak? Allah pengabul doa nggak? Rasulullah kaya nggak? Bapak Ibu udah kaya belum? Kaya apa Bu? Bisa jadi kita jauh dari yang maha kaya. Jadi gini, saya gambarin lagi. Motor isinya mentok bensin berapa? 5 liter ya? Oke, 5 liter gitu ya. Mobil 50 liter, bus 100 liter. Kalau saya isi terus 100 liter bensin di motor itu, tetap isinya ada 5. Intinya Bapak Ibu, Anda sekerja keras apapun golek duit, jatahmu tetap 5 juta. Paham? Jadi yang menentukan Bapak Ibu, nanti ada 3 dasar utama itu yang menentukan Bapak Ibu rezekinya nambah. Mulai hari ini. Contoh, Ibu pemasukan sebulan berapa kurang lebih? Kurang lebih nggak apa-apa Bu. 5. Ibu pinginnya berapa coba? Kan ini wajah mata duitan. Berapa pinginnya Bu? Oh 50. Pertanyaannya kenapa belum cair 50? Tolong dicatat. Karena beliau belum pantas. Paham? Jadi gini, untuk ngasih rezeki pertama, lihat dulu siapa teman-teman terdekatmu. Terus kamu majelisnya apa? Terus ilmunya nambah enggak? Sedekahnya nambah enggak? Ini nanti dilihat beberapa aspek yang pantas tak cairkan. Karena kalau sekarang dicairkan, saya khawatir ibu malah stres karena belum Contoh yang belum pantas. Pernah nggak orang kampung contoh dapat hadiah bank konven Mercy, apa nggak stres? Kenapa? Mercy kayak opo, duduk keringetan. Kenapa? Karena belum pantas. Paham ya? Nah Bapak Ibu semua, ini berkaitan rezeki. Anda pingin berapapun Allah pasti kasih. Kenapa belum nyampe seperti yang Ibu inginkan? Karena belum pantas. Cara memantaskan, carilah ilmu sebanyak-banyaknya sesuai dengan jurusan. Tapi ya Bu, tapi mohon maaf, spiritual harus dapat, bisnis harus dapat, dua-duanya harus balance ya. Terserah Anda mau ikut seminar, training apapun ya. Nomor kedua Pak, nah ini Bapak Ibu, saya mau nanya ini, Bu Siti impiannya terbesar apa Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Loh keluar masih loading. Apa ya Pak Ibu? Apa Pak impian terbesarnya? Oh naik haji. Bapak sama, emang janjian kapan Pak? Iki tambah plus ya? Oh tambah plus. Bapak impian terbesarnya apa? Oh sama aja, ini janjian. Haji ya? Oke. Apa Pak?
Oh, bukan rumah tahfidz. Ya, ini Bapak Ibu. Doa itu sama dengan impian. Jadi Allah itu akan mengabulkan seperti apa yang kita ucapkan. Gini, ini pengalaman. Pernah dengar nggak Bapak Ibu teman-teman yang Jeng lagi di mana? Lagi umroh. Saya nanya, kalau Anda punya teman lagi umroh, sikap Anda ngapain? Oh, siapa yang pernah nitip doa? Oh, coba nitipnya kayak apa? Coba, saya pengen dengar. Ayo Bu, jangan lihat contekan kan? Apa Bu? Sejahtera. Terus? Oh, segera umroh. Belum pernah umroh. Oh, saya tak kasih ilmunya nanti. Terus apa lagi? Cuma satu tuh, segera umroh. Oh, baik. Jadi gini Bapak Ibu semua, ini pengalaman yang Bapak Ibu harus perhatikan. Doa itu kalau mau cepat terkabul, gini, tolong jangan doa pribadi. Gini caranya, Bu, tolong nitip aku doa. Satu, semoga saya bisa umroh, dan semoga warga kampung saya bisa umroh semuanya. Jadi doa kalau mau cepat terkabul harus pakai kuadran. Contoh kalau doa, ya Allah lunasi utang hamba dan lunasi sahabat PPMI se-Indonesia, amin. Itu yang disebut doa kuadran. Jadi kalau Anda ingin sehat, ya Allah sehatkan saya dan sehatkan yang ada di sini. Itu doa kuadran. Kenapa? Kalau saya mendoakan di sini ada 50, maka 10 kali lipatnya balik lagi ke kita. Ini nanti ada tentang doa dahsyat banget Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu praktek pulang dari sini ngedoain siapapun, keren. Terus ini sedekah. Nah, sedekah ini Bapak Ibu semua, kalau saya gini, terutama khusus yang belum lunas hutang, ada tips dari saya. Boleh dibagi, contohnya kalau ibu-ibu sedekah setiap pagi subuh ya, kalau bisa dibagi dua. Kalau sedekah tiap hari 100, tolong bagi dua. Yang 50 akadkan untuk zakat mal. Ternyata rata-rata yang belum lunas hutangnya itu bermasalah di zakat mal. Nanti lihat suratnya At-Taubah ayat 60 dan 103. Harus ke 8 asnaf dan harus diakadkan. Gak boleh, Ustadz saya nitip ya. Kalau nggak ngomong apa-apa akadnya ke sedekah. Tapi kalau zakat mal, Ustadz nitip ini sebagai zakat mal. Nanti asnafnya cari di At-Taubah ayat 60 dan 103. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, zakat mal itu ada dua. Tugasnya mensucikan dan membersihkan. Saya mau nanya, siapa yang tahu bedanya zakat mal sama sedekah? Angkat tangan. Ayo Bu, apa? Oh. Oke. Sip. Baik. Nah, gini Bapak Ibu. Yang jadi masalah, Bapak Ibu kan kenal zakat mal baru-baru ini. Masa lalu kan kagak. Pokoknya dapat duit, terima, putar, terserah bayar cicilan dan sebagainya. Itu berat hisapnya. Nah, karena kita nggak tahu, boleh Bapak Ibu hari ini ada rezeki 50, 100, boleh ke mana aja, ke Lajis Pung, ke rumah Jawa, terserah Anda zakatin. Ustadz saya nitip zakat mal, saya usah di zakat mal, biar Allah yang punya komputerisasi men-auto debit rezeki kita di masa lalu, sehingga besok pada saat kita dihisap kita selamat. Kalau lebihnya ya urusannya Allah, nanti balik lagi ke sedekah. Mohon maaf karena ini hukumnya wajib. Makanya nongol aqimus sholah waktu zakat, nempel ini dua-duanya. Ini dampaknya ngeri sekali kalau nggak dilaksanakan. Nah, sedekah Bapak Ibu, ternyata sedekah terbaik itu pada saat lapang dan sempit. Nah, Bapak Ibu semua, ada sedekah yang luar biasa, sedekah dipaksa. Ini ada kejadian luar biasa Bapak Ibu. Sedekah dipaksa itu kayak gini. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu kemalingan. Cung yang pernah kemalingan? Oh, berapa kemalingannya Bu? Oh, ketemu orangnya? Balikin? Oh, ikhlas? Oh, sejak kapan ikhlas? Oh, oke, kemalingan toh. Iya. Oh, kemalingan. Baru kapan? Oh, 1 bulan. Berapa? Oh, oke, 10 juta.
Gini sahabat semua, ini contoh, ini untuk saya juga ya. Ada bapak ibu ini kemalingan, ini level ikhlas tertinggi bapak ibu. Sini istriku duduk, dia langsung doa. Doanya kayak gini, ini doa kemalingan, semoga nggak kemalingan ya. Tapi kalau kemalingan ini doanya, ya Allah, siapapun yang maling namanya, semoga Allah ampuni dosa. Dan apapun yang dia maling, ya Allah akadkan itu sebagai sedekah saya, dan tolong dihalalkan. Yang luar biasa doanya gini bapak ibu. Anda kalau kemalingan kan jengkel, dia tidak, ya Allah semoga yang maling tadi siapapun namanya, Allah ampuni dosanya, angkat derajatnya, dan jadikanlah dia pengusaha sukses. Pernah doa kayak gitu? Serius pak. Jadi gini, yang datang negatif kita sikapi jadi apa yang terjadi? Ini real kejadian. Ini kayak investasi marketing lagi itu kayak gini. 2 tahun kemudian doanya dimakbul. Ngapain bapak ibu? Ternyata orang ini jadi pengusaha sukses. Orang terzolimi itu makbul, terkabul, dianya jadi pengusaha sukses. Dia baru ingat, sadar, oh iya ya, 2 tahun yang lalu kan aku pernah maling. Tak datangin, kidik. Assalamualaikum. Ini bukan sinetron real, tapi 1.100.000 maling kayak gini. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Suaminya udah meninggal. Ibu, perkenalkan saya bapak titik-titik gitu ya. Saya dulu yang maling rumah ibu. Ibu berkenan ibu mengikhlaskan. Udah dari kemarin pak saya ikhlasin. Apa yang terjadi bapak ibu semua? Setelah mengikhlaskan bu, tapi saya merasa bersalah. Ini sebagai rasa bersalah saya, tolong jangan ditolak. Di depan udah saya berikan rumah senilai 2 miliar cash untuk ibu, tolong diterima. Mungkin dia kehilangannya 20 juta pak, tapi ilmu ikhlas itu yang Allah ganti senilai itu. Nabung 2 tahun 20 juta, bisa nggak jadi 2M? Paham? Jadi nanti yang ibu tadi pernah kemalingan, jangan lupa habis acara silatul doain dia. Kenal bu orangnya bu? Oh enggak, ya Allah si Pulan gitu aja ya. Paham ya? Dan itu sebagai sedekah ya. Lanjut pak. Nah sedekah yang baik itu kalau bisa mohon maaf antara subuh sampai maksimum jam 9 ya. Saya mau nanya, masih ada nggak di sini sedekah tiap hari tapi masukin celengan? Ada? Cung, celengan atau banyak ya? Dicairkannya setiap Jumat? Iya. Boleh tahu nggak alasannya kenapa? Panitia boleh minta minum air putih. Alasannya apa bu? Oh gitu. Jadi kayak rumah zakat gitu ya, ngambil gitu ya, kayak lembaga gitu ya. Tapi sedekah subuh yang lainnya jalan. Oke. Tiap hari. Sama apa flat apa naik? Turun naik. Kayak lagu aja turun naik ya. Ya baik. Gini bapak ibu, ini semua latihan untuk saya juga. Usahakan grafiknya naik. Kalau kemarin 20, besoknya 20, 25, 30, 35 bertahap. Tapi harus tiap hari. Kalau umpamanya lupa sehari, nah besok didobel. Nanti nggak kerasa itu sehari 100, nggak kerasa 150, 200, dan akhirnya bisa sampai 500, 1 juta. Ya, makasih pak. Next. Klik pak. Oh. Baik, nah ini yang ketiga Bapak Ibu, ini PR ya. Usahakan dari sekarang cari 5 guru spiritual, 5 guru bisnis. Cari, kalau bisa 5 guru bisnis sesuai dengan jurusan Anda. Umpamanya Bu Siti di percetak konveksi. Cari kira-kira kalau perlu se-Jawa atau se-Indonesia konveksi terbaik, tersukses, terkaya, syukur soleh. Belajar sama dia bu. Cari aja. Saya belajar sama Tungda Semuaringin, bagaimana dia motivator nasional. Belajar sama Robert, ya itu salah satunya, Anthony Robin. Itu menghabiskan duit 1 miliar. Silaturahmi ke Amerika, ke rumahnya dan sebagainya. Jadi untuk belajar itu mahal, untuk cari mentor. Dan itu akan sebanding dengan yang Anda dapatkan. Jadi mohon maaf, Anda silahkan cari mentor sendiri sesuai dengan jurusan usahanya masing-masing. Cari, kalau bisa, contoh, kapan? Oh saya
Oh iya, ada kata-kata bagus Bapak Ibu, boleh catat, masukin status WA. Jadikanlah idolamu pesaingmu. Ah, ini keren. Saya nanya, oke, punya idola siapa? Oh jangan. Wah, jadi pesaing aku nih. Boleh, 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 boleh. Serius, saya dapat kata-kata dari siapa Pak? Hotman Paris. Hotman Paris itu punya idola siapa? Adnan Buyung Nasution. Pernah kenal ya? Yang berwis itu loh. Hah? Gak kenal? Saya kenalan Pak. Oh tahu ya. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Dia dulu masih unyu-unyu Hotman Paris itu. Dia besar gara-gara saya idolakan dia karena dia terbaik pengacara se-Indonesia. Jadi ngomongnya apa? Besok saya harus bareng tarung sama dia. Jadi dia idola tapi sekaligus jadi lawan Anda. Jadi kalau nanti Ibu Siti ketemu Mister atau Ibu X konveksi terbaik Indonesia, jadikan dia pesaing Ibu. Paham Bapak Ibu? Apa? Betul. Kalau bisa pesaing, maksudnya gini, pesaingnya positif. Contoh Bapak Ibu semua, Anda tahu nggak antara Honda dan Daihatsu? Mitsubishi, Toyota dan Daihatsu. Saya itu baru tahu, ternyata itu kakak beradik satu perusahaan. Kurang ajar ngajarin kita. Karena Toyota ngambil segmen menengah ke atas, si Daihatsu menengah ke bawah. Jadi semua orang beli, yang kaya beli, yang miskin beli. Coba Bapak Ibu semua, Anda tahu Indomaret, Alfamart? Kenapa dia itu kayak kakak beradik, kemana-mana nempel dan gak ada yang gelut karyawannya, benar nggak? Kurang ajar itu, ada nggak? Itu konsumenku, nggak ada kan gelut kan? Padahal dempet di mana-mana, benar nggak? Kenapa? Karena mereka itu kakak beradik. Keren gitu. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa dipakai gitu. Jadi teman-teman besok ini bisa dipakai di teman-teman yang ikut silatul yang punya usaha. Lagi di mana? Di Malang. Infokan teman-teman di Malang yang punya usaha siapa? Favorit usahanya apa ya? Yuk kita beli empek-empek, yuk kita burung empek-empeknya. Ini keren banget. Nah nanti kita ada beberapa
beres, betul? Mulai sekarang, Anda sekarang punya beban serahin sama Allah, serah terima nanti tahajud. Dan mulai besok kita buatin gerakan yang ada di PPMI, Jatim apa aja. Pak Joko, saya siap jadi pengurus. Itu baru Anda jadi marketing Allah. Serius. Saya kalau marketing zaman dulu sebelum bangun PPMI nggak rasional. Ngapain? Setiap tablet akbar kerjanya bongkar masjid. Padahal nggak ada duit. Serius. Dan itu saya praktek karena kegilaan saya ulang-ulang. Ini kalau nggak berani hati-hati. Yang penting harus punya jaringan dulu ya. Nanti Anda ditagih. Bismillah. Yang kecil-kecil dulu. Contoh. Kalau ada panti ngomong, Pak, Bu, kalau di sini panti buka bersama hari Senin, Kamis, kekurangan dana, tolong hubungi saya, nanti saya bantu galang dana. Minimal kayak gitu dulu deh, nggak apa-apa. Atau di mana masjid ada bangunan, termasuk nanti kegiatan bersih-bersih masjid, kumpulin gerakin. Anda jadi penggerak, ngajak orang teman-teman, jangan ditanya Pak Joko, ayo siapa yang mau aktif? Ya, aduh, ini nggak nyampe ilmunya. Bapak Ibu semua, nyesetnya kapan? Kalau sudah di alam kubur. Tolong kalau bisa ini ditulis pakai kaligrafi, simpan di ruang tamu. Jadikan contoh hidup Anda. Pak Ustadz Lukman, ya, beliau hebatnya diangkat dari sini, ya, Lukman Hakim. Kenapa? Dia menolak agama Allah. Mulai Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua mulai sibukkan ngurus sesuatu yang program kerja nanti. Pak, program kerja di tempat kami apa? Oke Pak, saya siap jadi pengurusnya. Saya mau nantang nih semuanya. Siapa yang siap menjadi penggerak di kota Anda? Angkat tangan. Angkat tangan. 1. Ini ada Allah yang nyaksiin loh. Anda nggak ngangkat, jangan harap ada pertolongan. 1, 2. Pak Joko foto Pak. Foto. Saya nunggu dipoto ini. Ini udah berikrar Pak. Ini rugi nih. 1. Yang lurus Bapak Ibu. 1, 2, saya hitung sampai 5. Ayo Pak. 3, 4, 5. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda udah bersaksi di hadapan Allah. Jangan sampai ngedon. Selesai tugas saya Pak. Nah iya, kalau sampai nanti Anda Bapak Ibu gak aktif, dihisab di akhirat berat. Serius, harus aktif. Saya beritahu, kalau di sini di depan ada kuburan, tanya WA, video call, tanya, Bu, piye di alam kubur? Serius, kalau mau ngomong kayak gitu ada di Al-Quran. Cari di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 103, sama di Al-Munafikun ayat 10. Itu keadaan orang-orang di alam kubur. Mereka disiksa, ada alam di situ, alam barzah, sampai datangnya kiamat. Kalau mau nanya mereka, ya Allah ya Rabb. Makanya tolong Anda siapkan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Minimal Anda di situ contoh ada pergerakan, bisa bangun masjid, bisa rumah tahfidz. Anda meninggal, pahala itu ngalir sampai kiamat. Baru Anda disebut khairun nas. Yuk sedikit materi ke PPMI pusat. Dipindahin aja Pak. Nah ini ada sedikit kegiatan PPMI pusat, dan tolong Anda sama-sama simak dan ikuti. Mudah-mudahan ini jadi wasilah. Dan ini nanti besok kita foto bersama, nanti jadi sejarah. Bu Siti, omsetnya naik 100 kali lipat. Ibu, Pak Yudi, makasih. Silatmil keempat saya bawa Fortuner. Iya. Waduh, saya mau dijemur. Enggak Bapak Ibu, kan gini judulnya, bersama Allah segalanya pasti ngomong. Kalau mau cepat terkabul doanya gini, selain mendoakan, ya Allah titipin kami Fortuner untuk dakwah dan kegiatan sosial. Jadi kalau doa jangan ya Allah titipin Fortuner selesai, jangan. Harus ada nilai akhir. Ya Allah titipin rumah 1M untuk rumah tahfidz gitu. Titipin saya usaha apa untuk apa? Bermanfaat untuk umat, tambahin nilai akhiratnya. Oke, next Pak. Digedein aja Pak. Oh nggak bisa ya? Yang piringnya digedein, full kan kayaknya di belakang takut gak kelihatan. Kecil-kecil kan? Iya. Boleh kayaknya di situ ada gambar piring itu bisa membesarin. Oh ya, gede dikit lagi. Ditengahin, geser bisa. Kecilin dikit, dikit lagi. Oh cukup segini? Kelihatan? Oke, kalau nggak kelihatan sambil saya jelasin, tapi nanti materi di-share Pak. Ya. Oke, yang pertama ini, setiap Sabtu dan Ahad, Ikhwan Sabtu, Ahad, Ahwat,
kita ada tahsin bersama Ustadz Fahmi. Oh ya, boleh. Cuma segitu? Fotokopiannya? Oh, ya udah nanti difotokopi lagi. Ayo perfoto boleh. Jadi gini, enggak kalau enggak nanti di ini ada grupnya nggak Pak? Ada. Itu lu maksudnya kayaknya. Oh silaturahmi. Tahsin ahad untuk ahwat ya. Terus yang kedua kajian fikih muamalah. Setiap ada ini lewat Zoom semua ya. Jadi kalau yang tahsin itu kita langsung laporan lewat video mana yang kurang baca dan sebagainya. Fikih muamalah Setiono setiap Jumat. Nanti kalau Anda mau ikut itu catat nomor WA-nya ya, nanti bisa Anda ikutin. Terus public speaking Ustadz Maliki nanti bisa hubungi Bu Eri setiap Jumat. Karena ini se-Indonesia jadi lewat Zoom. Terus ada training wirausaha pra-MPC pertemuan insya Allah nanti dimulai tanggal 28. Bapak Ibu semua, ini tiketnya cuma 200.000, murah sekali ketimbang ilmu. Nanti saya juga ngisi, insya Allah Pak Tri nanti paling banyak, termasuk Ustadz Ikhwan ya, pembina PPMI kita, insya Allah akan ngisi juga. Materi sangat keren, luar biasa. Terutama tentang besok dijelasin tentang bagaimana merubah keyakinan kita, sektor kita dengan yang positif. Saya beritahu Bapak Ibu semua, ini yang ada di sini besok milioner semua. Senang ya mata duitan kamu. Bu, ikutin kata-kata saya. Bismillah ya Allah. Hari ini sudah masuk di rekening saya cash 1 miliar. Amin. Di belakang itu langsung ngomong, lu duit dari mana, ngapusi gitu ya. Karena Bapak Ibu ntar gini, 90% rezeki itu ada di alam bawah sadar. Yang sadar 10% sih. Ngucap barusannya alam sadar, tapi kalau nggak dilanjutin terjadi canceling doa. Karena kagak masuk di akal, stop doanya. Caranya supaya terkabul apa? Ngucapin 1000 kali. Tapi jangan di jalan ke orang gila, bismillah. Cukup di kamar depan kaca diucapin berulang-ulang. Ingat 40 hari itu akan terisi memori di sini dan Anda jadi sugesti, jadi kenyataan dan jadi takdir. Jadi takdir positif itu dari ucapan. Suratnya di Az-Zariyat ayat 23. Silakan dicatat. Bismillah, demi langit dan bumi Allah akan berjanji mengabulkan seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau Bapak Ibu mulai terapi dari sini boleh. Minum, tangan kanan, duduk, baca bismillah. Hajatnya apa? Pak Oki hajatnya apa? Hari ini apa? Hajatnya apa? Doanya apa? Inginnya apa? Sukses umum. Duit aja dia pingin duit berapa? Pingin duit berapa? Oh 5M ya, yang masuk logika dulu gak apa-apa. Contohnya hari ini pingin 10 juta gitu ya. Ambil air, minum. Serius, saya sering terkabul pakai ilmu ini. Bismillah ya Allah, entah kenapa setelah minum air putih badan saya jadi sehat, bugar, itu yang pertama. Yang kedua minum lagi, seruput-seruput aja gak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, entah kenapa hari ini sudah masuk dari rekening saya 10 juta, amin. Ngucap aja, diulang-ulang, nggak usah komen, lihat aja WA, ada yang masuk pas, saya jadi order sekian, pas clear. Tapi catatan, itu namanya kuantum rezeki. Catatan, selama Anda doa, nggak boleh buat dosa. Nggak boleh buat, udah clear. Sebenarnya gini, kalau kita nggak buat dosa, cair tuh rezeki Pak. Tapi kenapa nggak cair-cair? Karena masih banyak 5 poin tadi. Muhasabah, istighfar, meminta maaf, memaafkan, dan seminggu pakai, silahkan WA saya, tunggu keajaibannya. Tapi kalau belum beres, Bu, baru sampai mana? Baru teman-teman SMA, ternyata akhir ya. Dulu kalau SMA kan masa-masa aja, orang mau duduk ditarik kursinya, kayak gitu masih banyak ya. Terus ini, nah ini kalau bisa ikut ya, ini MPC nanti besok Pak Tri akan jelasin rencana perdagangan ya, seminar spiritual, pengadaan spiritual, kelas bisnis 6 bulan, kelas fasilitas. Oh ini kelas-kelas ya. Level 3 sekarang udah nggak ada, dipindah ke kelas ini, penjurusan sekarang Pak. Jadi kalau Bapak Ibu semua usahakan hari ini yang masih riyadoh, tolong ikut lagi riyadoh ya. Nanti Anda di level 2 ke atas sudah penjurusan. Dakwah, bisnis, nah nanti di bisnis juga ada trainnya sendiri dakwah. Nah khusus dakwah, nanti besok yang sudah siap melanjutkan seminar saya. Jadi saya training
Suatu saat pensiun ada yang isi gitu ya. Di kota mana ada yang isi lagi. Terus nanti yang dakwah itu harus mulai belajar ngisi pengajian di rumah masing-masing. Saya masih ingat dulu sebelum mendirikan PPMI, ngundang 200 orang. Alhamdulillah yang datang 2 orang. Serius. Karena kan belum dikenal gitu. Wis semangat gitu ya. Masih ingat Pak Wes sama Pak Herman saya yang datang. 4 kali pertemuan itu terus yang datang. Nggak apa-apa. Kita belum dipantas. Nah dari situ Allah mulai buka. Udah alami aja ya. Kekurangan pasti kita bisa perbaiki. Terus, nah ini bank of sedekah. Mungkin nanti ada waktunya dijelaskan sama Pak Judi. Ini nanti ada semacam apa ya? Kayak teman-teman, tapi syaratnya ikut riado dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ada usaha, pingin dibantu segi permodalan dan sebagainya, nggak pakai riba, nanti uang itu kembali lagi ya. Mungkin ada tahapannya, nanti ini biar dijelasin nanti oleh Mas Judi ya. Next Pak. Oh, oke. Ini ada kelas dakwah. Naik dikit. Nah ini pembentukan muslim Iman, gambarnya bentuk keluarga bahagia, masyarakat sejahtera, masyarakat dunia penuh kedamaian ketenangan. Terus, nah ini buka konsultasi misi dakwah. Nanti yang dakwah itu di rumahnya harus buat spanduk. Jadi kayak caleg, melayani konsultasi utang dan masalah hidup gratis. Tapi saya yakin kalau Anda masih punya utang sama bank nggak berani buat. Ruga ya konsultan utang, bayar dulu kamu padaku. Kecuali yang sudah lunas ya. Aduh. Maksud saya gini loh, dengan adanya itu Anda mempersonal branding. Jadi kalau sekitar Anda minimal deh jatah sekecamatan, kalau ada yang utang cari Bu Siti, cari ya kecamatan Anda, cari Pak Oki gitu. Jangan cari dukun. Setuju Bapak Ibu? Kalau mereka ternyata pada lunas hutangnya, Anda punya kepuasan, Anda jadi penggerak. Jadi caleg laku tuh. Tapi ini caleg akhirat maksud saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebab, kalau Anda sudah menguasai kecamatan, ayo teman-teman panti ini butuh bantuan, enak gak gerakin? Karena sudah punya net. Itu Bapak Ibu dakwah kita mengisi kajian, mengaji wajah relatif, dakwah on the street, buat YouTube dan sebagainya. Terus pembelajaran, alhamdulillah pagi ini amalan-amalannya dakwah. Nah ini Bapak Ibu, saya tambahin tadi tentang rezeki. Saya mau uji Pak, berdiri Pak. Saya mau uji Bapak nih. Coba ucapin syukur 20 kali kayak gini. Alhamdulillah aku bersyukur bisa melihat. Ayo 20 kali. Tapi beda-beda ya belakangnya. Ini uji lah. Kalau siap saya kasih emas, cair emasnya. Alhamdulillah aku bisa bersyukur. Alhamdulillah. Ya bukan itu. Belakangnya apa, syukur apa gitu. Alhamdulillah hari ini bisa makan enak. Terus alhamdulillah aku bersyukur titik-titik. Alhamdulillah hari ini aku bersyukur dari rumah ke sini berjalan lancar. Oke, terus kedua. Alhamdulillah hari ini aku bersyukur sehat jasmani maupun rohani. Alhamdulillah aku bersyukur hari ini. Stop, sudah selesai. Paham kenapa nggak hafal? Karena nggak ada memori di sini. Paham? Rezeki kita tergantung apa isi memori kita. Saya mau nanya siapa yang kuat 20. Angkat tangan maju ke depan. Cair emasnya. Serius. Loh, ini ujian loh Bapak Ibu. Ayo. Berarti jarang ucap. Sini Pak, maju mic-nya pendek Pak. Oke, dimuter. Ini mic-nya pendek. Mic-nya pendek. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oh, kasih itu aja. Pak, minta tolong mic-nya kasih. Coba kita uji nyali. Pak, mau nanya, aktif di Riyadhon? Udah out? Oh, sudah. Besok kembali ke jalan yang benar ya, Pak? Mohon maaf yang di Malang, boleh sholat dulu silahkan. Kita udah jamaah semua ya. Ini biar efektif waktu. Ayo Pak, hitung ya. 1, ayo Pak. Oh, mati. Tes. Oke. Alhamdulillah hari ini aku bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman PRI. 1. Alhamdulillah hari ini dari belajar saya selamat sampai tujuan. Apa Pak? Alhamdulillah saya selamat dan rombongan sampai tujuan. Alhamdulillah aku bersyukur. Alhamdulillah aku bersyukur hari ini bisa
makan bersama-sama Pak Joko. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu Bu Siti lagi. Weh, terus? Alhamdulillah hari ini. Iya, kalau bisa nikmat yang lainnya. Ayo. Alhamdulillah hari ini aku sehat. Alhamdulillah. Aku bersyukur, Pak. Alhamdulillah hari ini aku bersyukur atas nikmat Allah bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah aku bersyukur ketemu Ustaz Judi di sini. Oke. Alhamdulillah aku bersyukur bisa membayar hutang hari ini. Oke. Alhamdulillah bersyukur Agak di sini, Pak. Awas, lewat. karyawan-karyawanku hari ini bisa saya bayari. Apa? Karyawan-karyawanku hari ini bisa saya bayari. Berapa karyawannya? 14. Oke, terus? Alhamdulillah hari ini aku bersyukur bisa membawa rombongan dari Tulungagung. Oh, alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah hari ini aku bersyukur bisa menyetir sendiri dan ngantuk. Alhamdulillah. Terus minum kopi gitu. Terus? Alhamdulillah hari ini aku bersyukur bisa sedekah subuh tadi pagi. Amin. Terus? Alhamdulillah hari ini aku bisa bersyukur bisa mendoakan orang lain, orang tua, teman-teman. Terus? Alhamdulillah hari ini bersyukur bisa Langsung nyari. Ayo, saya ikut sampai 5. alhamdulillah aku bersyukur bisa mendoakan teman-teman sehat. Udah ya? Ya, udah. Lainnya. Alhamdulillah aku bersyukur hari ini bisa ternak-ternakku sehat. Oke, terus? Alhamdulillah aku bersyukur. Saking bingungnya gitu. Baru 13. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa bersyukur. 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau nanya, Pak, sering ngucapin syukur tiap pagi nggak? Jarang ya? Sampai berapa? Jam 10. Ya. Makasih Pak, duduk. Bapak-bapak, tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu, itu contoh betapa kita sendiri jarang sering ngucapin. Nah, kalau mau lunas hutang, ngebuka pintu rezeki, mulai Bapak Ibu semuanya, sebenarnya gampang Pak, kalau Bapak sering. Bapak ucapin dari atas kepala sampai ke bawah, satu-satu aja sebutin. Alhamdulillah aku bersyukur bisa melihat, alhamdulillah aku bersyukur bisa mendengar, alhamdulillah aku bersyukur bisa jalan kaki, kan gampang. Kenapa itu nggak ada? Karena jarang Sekali lagi Bapak Ibu, kalau aplikasi Bapak Ibu sudah penuh dengan ilmu, sudah dipantaskan, rezeki itu ngalir Pak. Ya pakai aja. Alhamdulillah ya Allah, hari ini hujan. Nah, silakan Anda berdoa hujan rezekinya lancar. Alhamdulillah aku bersyukur. Pokoknya Bapak Ibu ternyata kekuatan. Jadi gini Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu hari ini punya masalah, jangan lupa ucapin syukur. Alhamdulillah ya Allah, barusan aku bersyukur bangkrut. Gak apa-apa Bapak Ibu, disyukurin. Dari bangkrut Anda jadi sukses. Alhamdulillah ya Allah, aku barusan kemalingan. Gak apa-apa, ucapin aja. Tambahin innalillahi. Terus pokoknya apapun Bapak Ibu, ya Allah alhamdulillah aku bersyukur barusan anak saya nggak lulus. Gak apa-apa, jadi nggak hanya yang kayak pokoknya apapun keadaannya tolong disyukuri. Semakin banyak syukur, Pak Yudi laporan. Nah, nanti bisa beritahu kan ini belum ada yang sanggup, tapi mohon maaf jangan nyontek ya. WA ke saya, siapa yang duluan nanti saya umumkan Pak Joko, pemenang emasnya ya. Tapi tolong jangan nyontek ya. Apa aja ya. Nanti tolong WA ke saya, nanti saya umumkan pemenangnya. Siap? Lanjut Pak. Dakwah kembali ke batas. Oh ini ada kelas fasilitator. Ini kelas yang nggak ikut dakwah, nggak ikut bisnis. Kelas fasilitator. Kerjanya ngapain? Tukang buat pengajian. Paham? Ada pengajian UAS. Gitu ya. Tadi ada UAS di sini. Masjid Ikhlas. Pagi-pagi. Ada kajian apa? Nah Anda jadi fasilitatornya gitu ya. Yang beresin kursi, yang menerima tamu. Paham Bapak Ibu? Jadi EO-nya jadi panitia. Ini kerjanya fasilitator. Jadi ceramah orang iso, jadi bisnis kagak jadi. Nah itu tengah-tengah. Bahasanya marbot gitu ya. Oke. Ini ada pembelajarannya. Nah ini kelas bisnis. Ada alhamdulillah pagi terus bisnis naik Pak ke atas. Naik ke atas. Oke, nah stop. Ide bisnis, coaching bisnis, ambil image sharing bisnis, materi bisnis syariah, cuma berbagi, membuka usaha health time dan public speaking, membuat praktek bisnis plan. Ya. Jadi Bapak Ibu ini udah menjurusan. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang mohon maaf sudah tiarap, sudah keluar dari Yadong, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, sudah ditunggu. Lanjut.
Nah ini kalau yang bank bos ya, bank of sedekah. Ini ada kegiatan sedekah dari teman-teman yang dibutuhkan untuk bantu teman-teman yang punya usaha dan kurang modal. Terus ini perjanjiannya. Oke, ke bawah Pak. Nah ini tahun sifatnya untuk gerakan sosial syariah, dan nanti ada disurvei dulu, ditanya dulu kelayakan untuk Anda layak. Tapi kalau nggak salah pinjamannya nggak banyak, paling 2-3 juta ya, tapi khusus yang sudah ikut Riyadhah ya. Terus nah ini bakal sedekah, isi-isinya nanti Anda bisa baca ya. Nah ini santri POP terbatas dan tertutup, tidak untuk umum. Oke. Terus lanjut Pak. Udah. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan. Zakat mal tadi loh. Apa? Zakat mal. Itu kan katanya kalau masih punya utang enggak? Apanya? Enggak wajib bayar. Masih punya? Utang. Malah wajib Pak. Malah dari bayar itulah hutang jadi lunas. Silakan praktekkan. Jadi gini Bapak Ibu, Anda menghitung zakat itu dari laba bruto, bukan dari laba bersih. Nah, Omset. bukan laba kotor. Paham Pak? Omset 100 juta, laba bersih 10, laba kotor 10, bayar karyawan, bayar ini pengeluaran, ada bersih. Termasuk bayar piutang, ya, cicilan dan sebagainya ke ke klien dan sebagainya, itu termasuk pengeluaran di situ. Baru ada laba bersih. Jangan potong dari bersih, dosa orang nggak jadi zakatnya. Tapi potonglah dari laba bruto kali 2,5. Bapak akan di situ. Nah, maksud saya gini Pak, kalau saya malah zakat malnya tiap hari. Ini khusus, mohon maaf, ini yang kita lupakan, paham Pak? Kita kan dulu dapat uang mungkin nggak pernah ada akuntabelnya kan, nggak ada catatan, pokoknya dapat uang belanja habis, tak 50, tak 10, itu kan udah kena. Nah kalau Bapak kelupaan pencatatannya, urusannya sahih sama Allah. Ya Allah, ini ada rezeki 200.000 ya Allah, akankan zakat mal saya semoga untuk menghapus dan untuk membersihkan dan mensucikan harta saya selama ini. Nanti Allah yang ini dosanya terhapus, PR-nya terhapus. Paham Pak maksud saya yang ini? Kecuali ini yang belum, nah pakai sistem kayak tadi. Maksudnya, itu ya Pak ya. Jadi kalau yang hari ini siapa tahu kan, contoh dapat warisan, dapat apa dan sebagainya, itu kena ya. Termasuk mohon maaf ya, Anda punya motor 5 yang pakai 1, yang 4 kena zakat mal. Punya rumah 3 yang dipakai 1, yang nggak dipakai 2, itu kena zakat mal juga. Hati-hati, berat hisabnya di akhirat. Segera bayar. Kalau punya rumah dipakai semua bagaimana? Kalau dipakai semua nggak masalah. Tapi mohon maaf, sebentar dulu nih. Rumahnya ada berapa Pak? Ada 2. Yang satu Di mulut, yang satu di jempol. sebentar dulu. Kok Bapak bisa jadi jual rumah jadi satu, ceritanya gimana ya Pak? Maksudnya gimana? Dengerin dulu, jangan berusaha. Gimana Pak? Ya, Gimana Pak bisa jual rumah aja? Bapak tempati semua? saya dulu buat rumah di pekarangan orang tua, Terus? dengan istri buat sendiri. Terus? Jadinya ada 2 rumahnya. Ini, yang utama yang sering Bapak pakai yang mana? Sama-sama, kayak mah kalau pagi di tempat mulut, kalau malam di tempat. Lah sekarang gini aja, yang Bapak induk utamanya kan pasti ada yang induk yang dominan, benar nggak? Meskipun pembagiannya mungkin antara 60-40, yang dominan yang mana? Itu saya kira ya mesti sama-sama. Masalahnya yang di mulut itu masih pemiliknya negara kan. Ya. Tapi yang di Jabal Sari itu milik pribadi istri. Yang pribadi itulah Pak, yang Bapak bebas dari bayar zakat. Berarti yang mulut itu kena bayar. Harus bayar Pak. Daripada mohon maaf, daripada Bapak nanti hisapnya kena, lebih bayarin. Paham Pak? Ini Termasuk itu penghasilan yang brutal tadi. betul. Pokoknya gini contoh ya, kayak gini hotel. Penghasilannya berapa, ada laba kotornya, kenakan 2,5%. Gitu Pak. Jadi untuk melihat penghasilan kotor itu kita mengoreksi yang kita dapat yang tidak tahu dari mana itu. Ya, kalau ada akuntabelnya itu enak, pemasukannya hari ini berapa dan sebagainya gitu. Ini maksud saya gini Pak, kalau untuk ke depan Bapak boleh buat hitungan kayak gitu. Tapi kan yang dulu-dulu kan
wis lupa nilainya. Itu maksud saya. Kalau ada duit, wis akadin berapapun nilainya. Besok dapat duit ini, ya Allah ini zakat mal saya. Itu kan dari mana? Gue nggak ngerti. Pokoknya bayar aja. Paham Pak? Untuk nutup karena ketidaktahuan kita. Paham ya? Mungkin dulu waktu setelah nikah dapat apa, ya karena nggak tahu zakat mal, nggak lupa kebayarin. Itu kan tetap dihisap Pak. Nah, karena itu hukumnya wajib, bayar aja dari sekarang. Itu ya. Lagi satu. Tadi yang dicuri yang kita ikhlaskan itu sebagai apa? Zakat apa kita? Oh, sedekah Pak? Oh, bukan mal ya? Bukan, sedekah. Jadi kalau kita nggak tahu pencurinya dan ini Udah sedekah aja. Sedekah saja. Ya. Gitu. Bapak pernah kemalingan Pak? Sering. Oh sering. Iya Pak Joko, sering ini. Kan pernah lembu satu hilang. Pak, Bapak udah ikut triadok belum? Belum. Udah ikut PPMI? Belum. Harus sekali. Belum. harus sekali. Oh berarti habis ini langsung daftar Pak. Ini salah sendiri banyak nanya ini. Udah bener kan? Makanya. Udah. Pak siap gabung PPMI Pak? Sama. Oh ya udah, siapin formulir. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Apa Bu? Bu, buka poster bentar. Silakan. Oh ya silakan. Terus. Untuk bayar masjid, pembangunan nggak bisa, nggak masuk di 8 asnaf. Nanti ibu cari atau bah 60 sampai dan 103, bukan sampai. Di situ nggak ada keterangan untuk masjid. Di luar itu zakat malnya nggak sah. Betul. Kalau sedekah apa aja boleh. Kalau zakat tertentu 60 dan 103. Itu ya Bapak Ibu. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah kita demikian, terima kasih. Sekali lagi PR-nya, siapa yang duluan mengucapkan hamdalah bersyukur 20 kali, nanti saya umumkan penerima kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu MC. Plus dulu untuk MC Bapak Ibu. Jangan saya juga. Mic-nya, mic Pak. Mic. Ini. Lanjut acaranya biar nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Yudi, luar biasa ya. Apalagi dengan Ustadz Yudi setelah sekian purnama. Ya. Saya ingat betul kenal Ustadz Yudi itu pertama kali ikut zaman itu ada seminar ya Ustadz ya. Masih zamannya seminar 2017 seingat saya. Saya dari Jombang datang ke Nganjuk karena diajak teman Koterwo. Memang saat itu kondisinya luar biasa. Mungkin sebagian teman-teman atau ayah bunda ada yang mengalami yang seperti saya alami. Islam ya, sholat ya, tapi kata-katanya dirubah ya. Kalau dulu yang penting sholat. Kalau hari ini sholat penting nggak ayah bunda? Iya. Benar ya Ustadz Didi ya, kalau dulu sebelum kenal PPMI, apalagi sebelum kenal Riyadhah, saya Islam, yang penting sholatnya tetap 5 waktu dulu. Tapi hari ini sholat itu penting karena mungkin kata-katanya sama, tapi buat saya pribadi itu luar biasa bedanya. Kalau dulu yang penting sholat lah tetap 5 waktu, nggak bolong-bolong gitu ya, jamnya terserah gitu kan. Kalau sekarang saya sangat merasakan manfaatnya. Sholat itu penting karena kalaupun hari ini kita punya persoalan, belum ketemu solusinya, minimal hati kita tenang, gitu ya. Tambahan aja sih sebenarnya. Ustadz Didi, sekali lagi terima kasih. Saya hari ini dapat sesuatu yang luar biasa. Garis bawahnya yang tadi adalah kalau hari ini kita minta rezeki yang banyak, kita belum terima, mungkin memang kita belum pantas. Sama halnya dengan anak-anak minta, mama aku minta pisau dong gitu kan.
kalau kita kasih pisau ke anak kan belum pantas ya. Untuk apa? Bisa jadi malah mencelakakan. Mungkin saat ini rezeki belum nyampe ke kita karena kita memang juga belum pantas. Bisa jadi Allah kasih rezeki banyak, malah kitanya pakai maksiat. Allah sayang kita supaya kita nggak nambah dosa kan gitu ya. Ya. Jadi luar biasa itu masuk di memori. Oh iya benar. Mungkin memang belum pantas Allah kasih rezeki yang lebih buat kita. Kita berusaha memantaskan diri ya ayah bunda ya. Mudah-mudahan dengan kita aktif di BPMI, yang belum ikut Riyadhah, saya Riyadhah 2, tapi mohon maaf Ustaz Judi, saya Riyadhah 2 juga nggak khatam. Ya, yang Riyadhah 1 khatam, begitu Riyadhah 2 mungkin belum apa ya, zaman itu harus nulis Al-Quran gitu Ustaz. Harus nulis Al-Quran 1 hari 1 lembar atau 2 lembar gitu ya. Atau sekarang Riyadhahnya seperti apa kita nggak tahu ya. Saran saya ayah bunda yang belum ikut Riyadhah harus daftar Riyadhah. Kapan lagi kita akan didisiplinkan ibadah kita kalau enggak ada yang ngawal. Jadi dengan Riyadhah itu kita kayak dikawal gitu ya, diingetin. Hari ini sholatnya tepat waktu enggak? Bapak-bapak jamaah di masjid enggak? Gitu kan? Itu ada pengingatnya ketika Riyadhah. Jadi yang belum paham Riyadhah itu garis besarnya seperti itu. Jadi dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita dikasih apa ya? Apa Ustaz ini namanya itu? Kayak jadwal yang benar-benar. Dan itu kalau kita tidak meniatkan, tidak memaksakan, nggak akan ketemu jadwal itu. Karena kita akan mendulukan urusan dunia. Jadi awalnya mungkin tidak mudah ya, tapi Bismillah, niatnya cuma satu. Bismillah, Allahumma paksain. Itu akan jadi terbiasa. Akhirnya itu tadi, memori kita akan geser dari yang penting sholat, akan berubah menjadi sholat itu penting, gitu. Ya, oke. Selanjutnya, Pak Joko, ini coffee breaknya apa sih? Oke, mohon maaf panitia. Oke, bentar ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Ini saya ada titipan ucapan untuk. Jadi kita tuh ada acara ini, ada beberapa sponsor yang mensponsori acara ini ya, ada beberapa. Mungkin sebagian ada yang ada di ruangan ini. Ada dari Radin Koneng. Kalau ada orang yang boleh berdiri, sponsor Pak Agus ya. Radin Koneng, kemudian Primalen ada di dalam Primalen. Kemudian Gurame Bakar Mas J. Oke. Makarina ada di ruangan. Banyak sekali sponsornya ya. Naisi Shop ada? Tidak ada juga. Tirta Persada. Pak Basuki. Oh ya, terima kasih Pak Basuki. Kemudian Green Star. Ini banyak sponsor dari luar juga ya, Masya Allah. Kemudian Rasuanku ada. Ini sponsornya dari luar semua ya. Kemudian OKOC, Bapak Ketua PPMI Jawa Timur ya, Bapak Joko, Ketua OKOC juga. Kemudian Mai Barokah ada di ruangan. Oh, Mai Barokah ini Bu Barokah ya, Bu Haja Barokah. Oh, Masya Allah. Oke, terima kasih untuk para sponsor. Semoga bisnisnya semakin berkembang, bermanfaat untuk umat. Oke, selanjutnya sambil coffee break. Ini coffee breaknya mau diambil sendiri apa diantar ke dalam ya? Oke, silakan kami beri waktu untuk ngambil coffee breaknya, tapi dibawa ke dalam ya. Sekalian nanti yang selanjutnya itu program pembahasan program PPMI Jawa Timur. Jadi kita lebih rileks aja ya, sambil menunggu ayah bunda yang sedang sholat. Boleh silakan ayah bunda diambil coffee breaknya.
Boleh silakan Ayah Bunda diambil bimbingnya. Jadi yang berikutnya ini acara pembahasan program PPMI Jawa Timur langsung oleh Bapak Ketua PPMI Jawa Timur Pak Joko Witanto. Pak Lukman mana ada di sini? Pak Lukman. Iya. Pak Lukman. Iya. Dari PPMI Malang, Pak. Iya. Ini kesempatan emas pertama. Masya Allah. Ini WA. Selamat ya. Ustaz ini baru duduk sudah langsung dapat pemenangnya. Ya. Alhamdulillah. 21 ya, banyak sekali. Ini Minta alamat langsung dikirim. oh ya, minta alamat langsung dikirim ya. Oh, berarti masih di Jogja ya Ustaz ya? Oh TW ya, oke. Ini juga apa yang disampaikan Ustaz Yudi yang barusan juga luar biasa. Saya apa ya, bukan tertampar ya, kayak yang benar-benar diingetin ya. Jadi rasa syukur itu kadang-kadang memang Yang di sini HP-nya belum hidup macam mana? kadang kita nggak ingat untuk bersyukur ya. Mungkin itu yang akhirnya nggak ditambah sama Allah rezekinya. HP-nya belum hidup tuh. Iya. Ada yang sudah kenal PPMI sudah dari tahun kapan? Boleh? Yang senior-senior? Boleh ada yang mau sharing? Kalau sambil nunggu teman-teman, sambil nunggu Pak Joko siap, ada yang mau sharing boleh? Ya, suka duka boleh. Pertama kali kenal PPMI boleh. Nah, kalau cerita ada keajaiban silakan. Apapun, sharingnya apapun. Kalau ada yang bersedia, mau Bunda? Bunda senior nih kan? Ayo. Ini banyak wajah baru Ustaz ini. Banyak wajah baru. Wajah lamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Oki ini kayaknya sudah senior ya. Boleh sharing? Oh baru datang. Pak Oki ya, boleh ya sharing ya. Banyak sekali keajaiban ya. Iya. Boleh sharing, boleh. Sambil nunggu teman-teman, boleh. Mohon maaf ya, saya langsung kayak Mbak. Sambil nunggu Pak Joko. Iya boleh. Saya agak lupa itu PPMI itu tahun berapa ya, saya sudah lupa. Tapi alhamdulillah saya mengerti lagi apa yang pernah saya alami dulu. Kalau seperti teman-teman, saya itu PPMI karena WA pesan ya, gitu. Saya pernah bicara itu seperti ini, kemudian karena dari WA nyasar itu alhamdulillah sampai sekarang saya masih di PPMI. Kalau ditanya tentang keajaiban banyak, beberapa juga sudah ada di YouTube ya, kalau nggak salah keajaiban yang saya ceritakan. Tapi ada satu keajaiban lagi yang baru terjadi sebetulnya. Ketika saya tidak lagi bekerja, kemudian seperti yang Ustaz Yudi bilang, selalu diucapkan berkali-kali. Itu setiap pagi, setiap saya tahajud, saya selalu berdoa dan selalu saya ucapkan. Alhamdulillah 6 bulan yang lalu itu terkabul. 6 bulan lalu terkabul. Jadi saya itu tidak bekerja, kemudian keluar dari pekerjaan yang lama, capek ikut orang, akhirnya memutuskan untuk pengen bekerja lagi langsung. Saya nggak kepingin mencari, tapi saya kepingin ada seseorang, saya nggak tahu siapa, kan untuk ngajak saya yang lalu itu terkabul. Saya SD karena
sama sekali nggak ketemu, tiba-tiba telepon saya juga nggak tahu. Ketika saya tanya teman saya, kenapa telepon saya? Nggak tahu, tegasnya aja. Apa namanya, Pak Oki. Kemudian saya cari nomornya ada, saya telepon. Saya ada bisnis, dan itu terjadi. Alhamdulillah. Jadi saya baru buka, jadi kita kuliner, ada buka kita kuliner. Baru kita, tapi alhamdulillah sesuai sama apa yang saya ucapkan. Alhamdulillah walaupun baru 5 bulan, insya Allah omsetnya sudah angka 100 ribu. Insya Allah itu suatu keajaiban, nggak pernah saya dengan waktu yang tepat kuliner yang diperkirakan itu baru kalau sesuai perhitungan kita itu 6 sampai 8, tapi di bulan kedua udah itu sedikit ya, baru jadi ini kalau kita isi terus apa namanya otak kita mindset kita bahwa itu akan terjadi itu soalnya itu ya semoga itu jadi semua itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih Pak Oki, sharingnya luar biasa deh, semoga menginspirasi ayah bunda semua. Ada lagi yang mau berbagi sharing-sharing keajaiban? Boleh? Satu lagi boleh? Bunda-bunda ada? Mau cerita apa aja? Mau cerita perkenalannya dengan PPNI? Karena saya yakin ya, yang kenal dengan PPNI itu latar belakangnya macam-macam. Saya pertama kan saat itu zaman-zamannya lagi benar-benar PPNI itu setiap bulan di kota ini gitu ya. Yang seminar itu kayak dikuliti tuh. Nah, Masya Allah. Bisa jadi saat itu. Ada lagi yang mau sharing? Boleh? Ini kan ya, ini ada Pak. Oh, ada. Kalau tidak ada, saya langsung panggilkan Pak Joko saja ya untuk melanjutkan. Jadi